Kita melihat struktur dari persoalannya ya, mulai dari percakapannya sampai kebijakannya, dan ini semua ada dalam ruang yang kita sebut sebagai manajemen politik nasional. Dan itu yang saya sering katakan, ini kayaknya politik nasional kita ini nggak ada yang kelola. Ya, sehingga kemudian misalnya antara elit itu tidak ada percakapan ya, dan saya melihat kalau harus ada yang disalahkan, saya menganggap istana kurang mengelola politik ini. Seharusnya itu adalah kegiatan hari-hari dari istana gitu. Jadi jangan kemudian politik ini dikelola insidentil gitu ya. Mulai dari komunikasinya juga tidak ada yang serius gitu, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, baik dari elit seperti Pak SBY maupun dari masyarakat yang juga berkembang. Nah, seharusnya itu istana itu punya kegiatan hari-hari menjawab persoalan, berkomunikasi kepada publik, bukan karena presiden mengambil tagline kerja-kerja lalu dia tidak bicara ya. Presiden harus tetap bicara kepada masyarakat setiap hari, menjelaskan pertanyaan masyarakat, menjelaskan situasi politik nasional, menjawab elit-elit yang membuat respon, dan juga bila perlu bertemu begitu untuk menjawab persoalan itu. Presiden bisa bertemu dan itu sebabnya saya mengusulkan Pak Jokowi misalnya, ya kan sudah ketemu dengan Pak Prabowo, dengan Ibu Mega, ya kan, dengan Pak Nov, seharusnya juga bertemu dengan Pak SBY. Harusnya Pak Jokowi ini tidak punya halangan untuk ketemu dengan Pak SBY. Kenapa dia nggak ketemu, bicara berdua, ya kan, tatap muka, tatap mata, supaya Presiden bisa melakukan klarifikasi langsung ya kepada Pak SBY. Nah, dalam hal ini dua hal ya. Pertama, Pak SBY itu pernah jadi presiden 2 periode, 10 tahun, dan relatif dalam 10 tahun itu ada pengelolaan politik yang cukup baik lah gitu ya. Paling tidak presiden kita bisa belajar dari itu, karena presiden kan tidak perlu partisan di depan Pak SBY. Yang kedua, apapun Pak SBY sekarang ini masih ketua umum partai, sebagai kekuatan yang real ya, yang ada di DPR juga ada di daerah-daerah. Ini juga harusnya diajak ngomong sama presiden dalam pengelolaan politik, supaya orang-orang kayak Pak SBY dan para pendukungnya juga bisa ikut mendukung pemerintahan, bisa mengerti jalan pikiran dari pemerintahan. Nah, ini saya kira ya, saya terus terang melihat manajemen politik istana buruk sekali ya. Jadi tidak menghandle masalah-masalah yang rutin ini gitu, sehingga akan banyak tumpukan masalah di kemudian hari itu akan jadi problem ya. Problem ekonomi kita misalnya ya, itu berat sekali ya. Ini memerlukan understanding, memerlukan pemahaman begitu ya. Presiden perlu agak rendah hati untuk menyampaikan kepada para elit tentang persoalan-persoalan real yang akan kita hadapi ke depan gitu. Bagaimana kalau ekonomi kita melambat? Bagaimana kalau kita misalnya infrastruktur yang sudah dibangun 2 tahun ini tiba-tiba tidak selesai ya, karena masalah keuangan dan lain-lain gitu. Seberapa besar sih pertemuan antara SBY dan Jokowi saat sekarang hingga terjadi kebuntuan komunikasi? Kalau saya istilahnya itu menjadi konsultan presiden, harusnya presiden tuh hari-hari ketemu. Dan misalnya saya bilang, kenapa dengan Habib Rizik presiden nggak ketemu dari awal, ya kan? Kenapa dengan para ulama-ulama itu presiden tidak ketemu? Ngobrol aja dari awal. Apa sih masalahnya? Sekarang presiden dituduh
seolah-olah pro komunis, ya kan? Kemudian membiarkan datangnya tenaga kerja asing, ya kan? Dianggap terlalu dekat dengan modal Cina, ya kan? Dianggap macam-macam lah gitu. Ini hal-hal yang kan harusnya kalau diobrolin, dibicarakan langsung, saya kira akan ada pengertian yang baik. Malah ini dibiarkan jadi isu di bawah, bahkan sudah mulai menciptakan proksi-proksi kecil yang saling menghantam, ya. Seperti kasus ada demonstrasi yang disponsori oleh para tim sukses yang dapat jabatan di BUMN, kemudian menggeruduk rumah Pak SBY misalnya. Itu kan artinya ini dianggap jadi politik massa gitu. Seharusnya di masa itu udah nggak ada politik kecuali untuk kampanye 5 tahun sekali. Itu nanti baru ada politik. Setelah 5 tahun itu harusnya politik elit. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau presiden mengelola, ya, dinamika elit ini. Ngobrol, cerita, ya. Misalnya ya, saya heran kok presiden membiarkan terus-menerus dicitrakan bahwa dia dekat dengan salah seorang kandidat gubernur di DKI, dan calon gubernur itu terus-menerus mencitrakan bahwa dia didukung oleh presiden dan dia satu-satunya yang didukung oleh presiden, dan antara dia dengan presiden itu satu paket gitu. Kan itu merugikan Pak Jokowi dan itu merugikan politik dan pengelolaan politik nasional. Tapi kok dibiarkan gitu? Kenapa presiden tidak keluar dari paket itu, lalu mengambil sesuatu yang lebih maslahat bagi seluruh masyarakat kita, ya, sehingga pengkotak-kotakan yang terjadi akibat politik di ibu kota ini nggak melebar kemana-mana gitu. Nah, itu yang saya kira tidak dilakukan oleh Pak Jokowi, dan saya menyayangkan sekali, ya, manajemen politik istana sangat buruk sekali dalam